Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini akan belajar tentang aljabar kejadian ya. Oke, ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian karena sebelumnya juga sudah pernah kalian pelajari. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi pertama, kalian sudah pernah mengenal yang namanya adalah kejadian kosong, gitu ya. Yang pertama adalah tentang kejadian kosong. Apa itu kejadian kosong? Kejadian kosong itu adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi dalam sebuah eksperimen tertentu. Contohnya seperti apa? Contoh misalkan, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, kejadian munculnya mata dadu lebih dari 6. Oke. Kan tidak ada ya, mata dadu itu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah di sini kejadian munculnya mata dadu lebih dari 6 pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Ya, karena tidak ada anggota dalam himpunan tersebut, maka dia merupakan kejadian kosong. Oke ya. Oke, next kita lanjut dengan kejadian sama. Apa itu kejadian sama? Jadi ada kejadian kosong, selanjutnya adalah kejadian sama. Kejadian sama adalah dua kejadian dikatakan sama jika masing-masing memiliki anggota kejadian yang sama. Contohnya seperti apa? Contoh misalkan pada pelemparan sebuah mata dadu, banyak sekali ya, kejadian A itu adalah kejadian munculnya mata dadu genap, yang B adalah kejadian munculnya mata dadu kelipatan 2. Jadi ini kan anggotanya sama. Mata dadu genap, anggotanya adalah 2, 4, 6. Mata dadu kelipatan 2 juga 2, 4, 6. Oke, sama begitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan kejadian sama. Oke. Next kita lanjut dengan gabungan beberapa kejadian. Gabungan beberapa kejadian seperti yang kalian sudah tahu dia bisa ditulis dengan A gabungan B seperti itu, seperti U gitu ya. Itu adalah kejadian yang hasilnya ada dalam A ataupun B. Hasilnya hasil dalam A atau B. Oke. Ada gabungan, ada juga yang namanya adalah irisan beberapa kejadian. Misalkan di situ irisan kejadian A dan B, lamanya bisa ditulis dengan seperti ini ya. Sudah kalian tahu, nggak asing lagi bahwa suatu kejadian itu dikatakan irisan jika kejadian yang hasil-hasilnya ada di dalam A dan juga sekaligus dalam B atau sebaliknya gitu ya. Oke, ada 4 tadi ya, sudah ya. Kejadian kosong, kejadian gabungan beberapa kejadian, irisan beberapa kejadian, kemudian sekarang kita lanjut ke komplement suatu kejadian. Oke, apa yang dimaksud dengan komplement suatu kejadian? Komplement suatu kejadian itu bisa ditulis dengan A komplement, atasnya itu C begini ya, atau bisa dituliskan dengan aksen. Oke, komplement itu adalah suatu kejadian yang ada dalam S, tetapi tidak ada di dalam A. Jadi anggotanya itu selain A, tetapi masuk di dalam semestanya. Oke, kita lanjut. Terus kemudian ada yang namanya adalah kejadian saling lepas. Apa itu kejadian saling lepas? Kejadian dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak dapat terjadi secara bersamaan atau tidak beririsan gitu ya. Misalkan di situ ada kejadian A dan kejadian B, dia bisa dituliskan bisa digambarkan dalam diagram kan seperti ini. Jadi dia tidak punya irisan antara satu dengan yang lain, tidak beririsan gitu ya. Artinya tidak ada kejadian A dan B yang terjadi secara bersamaan itu dinamakan dengan kejadian lepas, saling lepas. Ada kejadian saling lepas, ada kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas itu berarti kebalikannya dengan saling lepas, artinya dia punya irisannya gitu ya. Kejadian A dan B tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi pada saat yang bersamaan atau dia beririsan. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, dia bentuknya begini. Ya. Oke, seperti itu. Oke, tadi kita sudah bertemu dengan beberapa macam kejadian saling lepas, tidak saling lepas, gabungan, irisan, komplement, kejadian kosong gitu ya. Terus kita langsung aja masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Oke. Kita di contoh yang pertama itu misalkan diketahui S-nya
adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 9. A-nya adalah X, di mana X-nya bilangan genap. Ingat, di sini tertulis syaratnya adalah X-nya adalah elemen S, B-nya bilangan ganjil, X-nya juga elemen S, C-nya adalah himpunan dari 1 sampai dengan 6, masih masuk dalam elemen S, D-nya sudah diketahui. Nah, kita diminta untuk menentukan A gabungan C, A irisan B, C komplement, C aksen itu C komplement ya, kemudian C komplement irisan D, dan seterusnya. Oke, kita langsung aja ke menyelesaikan dari apa yang diketahui di soal. Oke ya, di sini kita coba bahwa ini kita langsung aja ya. Nah, kita di sini sudah tahu bahwa S-nya adalah ini, semestanya adalah 1 sampai dengan himpunan yang beranggotakan 1 sampai dengan 9, ini ya. Kemudian kita cari nih A-nya. A-nya itu siapa sih? A-nya itu bilangan genap, tapi masih masuk dalam S-nya. Berarti siapa? A-nya berarti 2, 4, 6, 8 gitu ya. Himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, 8. Sekarang kita cari B-nya. B-nya berarti himpunannya adalah siapa bilangan ganjilnya? Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Oke, sekarang kita cari C-nya. C-nya itu di antara 1 sampai dengan 6, tapi masih masuk dalam semestanya. Berarti siapa? 1 nggak ikut ya, karena di sini tidak ada sama dengannya. Berarti kan 2, 4, 5, 2, 3, 4, dan 5. Oke. D-nya sudah diketahui yaitu 167. Nah, sekarang pertanyaannya kita jawab yang A terlebih dahulu, yaitu A gabungan C. Ingat, A gabungan C tadi adalah hasilnya dalam A atau C. Sekarang kita punya A-nya ini 2468, C-nya adalah himpunan yang beranggotakan 235. Maka siapa gabungannya? Gabungannya adalah harus masuk dalam dua-duanya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, dua-duanya kita masukkan karena digabung hasil dari keduanya. Oke, nah sekarang yang B. B itu A irisan B. Siapa A irisan B? A irisan B adalah mana ini A irisan B. Oke, dia harus masuk ke dalam anggota A dan juga B. Ada enggak? Ada enggak yang sama anggotanya? Enggak ada sama sekali, maka dia adalah himpunan kosong ya, atau dituliskan gini, himpunan kosong atau begini ya. Dia merupakan himpunan kosong. Nah, sekarang yang C. C itu adalah C komplement. C komplement itu adalah dia tidak masuk ke dalam anggota C, anggota himpunan C, tapi masuk ke dalam S. Maka siapa? Yaitu 1, 2 tidak masuk ya, karena 2 itu anggota C. 1, terus kemudian 2, 3, 4, 5-nya nggak masuk, berarti 1, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian yang D. D itu adalah C komplement irisan D, kemudian gabungan B. Siapa ini berarti? C komplement irisan D, gabungan B. Apa? C komplementnya kita sudah tahu 1, 6, 7, 8, 9. Kemudian diiriskan dengan D nih. Diiriskan dengan D. Nah, yang sama di C dan juga di D siapa dia? Yaitu 1, 6, 7 ya. 1, 6, 7. Ini kalau dituliskan berarti ini. 1, ini yang ini dulu ya. 1, himpunan yang beranggotakan 1, 6, 7. Kemudian baru kita gabungkan dengan B-nya. B-nya itu berarti tadi 1, 3, 5. Berarti 1. Nah, kita masukkan semua anggota yang ada di ini ya, 167 dan B-nya. Kita gabungkan. Berarti 1, 3, 5, 6, 7, berapa? 9. Oke, ini kita tinggal mengulas aja ya. Terus yang E itu adalah A irisan C komplement. A irisan C komplement itu siapa?
Kita tahu bahwa A irisan C adalah apa? A-nya ini berarti A irisan C-nya adalah ini nih, 24, 2468. Berarti irisannya kan 24, ya. Selain berarti dia masuk ke dalam anggota S selain 2 dan 4. Berarti berapa ini? 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Atau bisa juga yang namanya A irisan C. A irisan C komplement ini kalian bisa gunakan aturan kalau kalian masih ingat di apa namanya di hukum De Morgan itu waktu kalian pelajari di SMA kalau nggak salah ya itu A irisan C dikomplementkan artinya apa? Berarti artinya dia adalah A komplement gabungan dari C komplement seperti itu bisa juga seperti itu ya. Oke. Oke, itu tadi untuk beberapa. Ini kan juga bisa kalian tuliskan dalam bentuk, biasanya kalian kalau mempermudah ini dituliskan dalam bentuk diagram Venn-nya begitu ya, bisa juga seperti itu. Oke, saya rasa, ini kan mengulas ya, mudah-mudahan kalian masih bisa, mmm, apa namanya, memahami dengan baik, oke ya. Nah, sekarang kita next, kita lanjut ke itu tadi contoh pertama, kemudian kita ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini terjadi atau ada sebuah eksperimen tentang pelemparan dua buah dadu sekaligus. Ingat, dua buah dadu sekaligus. Nah, pertanyaan pertama adalah kalian diminta untuk mengidentifikasikan suatu kejadian A dan B. Jadi kalian diminta untuk membuat atau mengidentifikasi suatu kejadian A ataupun kejadian B sehingga menyebabkan kejadian A dan B itu saling lepas. Sedangkan yang B, kejadian C dan D tidak saling lepas. Kalian diminta untuk mengidentifikasi itu. Oke, kira-kira apa nih? Ada pelemparan dua buah dadu sekaligus. Kalian diminta untuk membuat suatu kejadian A dan B menyebabkan kejadian saling lepas. Apa kira-kira? Oke, kira-kira adalah ini contohnya. Nah, misalkan kejadian A itu adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Yang kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Oke, kalian perhatikan di sini, mungkinkah pada saat mata dadu berjumlah 7 ini beririsan dengan mata dadu berjumlah 10? Ada yang jumlahnya 7 sekaligus 10, ada tidak? Kan tidak ada. Maka dia kejadian A dan B ini tidak beririsan. Artinya jika dia tidak beririsan, kejadian ini adalah kejadian saling pas. Ini adalah contohnya gitu ya, identifikasi kejadiannya. Kalian bisa membuat contoh yang lain, misalkan kejadian A, kejadian munculnya mata dadu berjumlah genap. Kejadian B, kejadian munculnya mata dadu berjumlah ganjil, misalkan itu juga bisa. Oke ya. Kemudian yang B, kalian diminta untuk membuat kejadian C dan D menyebabkan kejadian tidak saling lepas. Apa nih yang tidak saling lepas? Artinya ini beririsan. Berarti apa contoh kejadiannya? Contohnya adalah ini. C itu kejadian munculnya mata dadu lebih dari 3 untuk dadu pertama. Ya, kejadian D, kejadian munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu kedua. Artinya, kalau kalian bentuk nih dalam suatu tabel, di situ ada 2 buah dadu, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 6 untuk dadu pertama, dan untuk dadu kedua juga sama. Nah, ini bisa saja nih beririsan, gitu ya. Mata dadunya lebih dari 3 untuk dadu pertama, kalian buat aja nih tabelnya. Nanti pasti di sini ada peririsannya. Maka ini adalah contoh dari kejadian tidak saling lepas. Begitu, jadi begitu untuk aljabar kejadian, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.